Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhwatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyayikhina masyayikhina wa jami' malahu hakun alina wa kafatil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi kesehatan badan, memberi umur yang barokah, yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita dalam mengaji ini kita niat karena ikhlas, hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak karena yang lain. Kalau karena niat yang lain, niat dunia akhiratnya hanya mendapat sedikit sekali. Semoga kita semuanya dalam mengaji ini niat hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah meridhoi, maka keinginan
dengan kita menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Pada pengajian kali ini kita akan mengaji tentang sabar menghadapi musibah atau bala. Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata, putri Nabi Muhammad SAW menyuruh pembantunya memanggil Nabi Muhammad SAW dan memberitahu bahwa putranya akan meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda pada pembantunya itu, kembalilah dan katakan pada ibunya bahwa hak Allah untuk mengambil dan memberi, dan segala sesuatu itu di sisi Allah tertentu ajalnya. Maka suruhlah ia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan surga. Dengan demikian, kalau kita mau bersabar ketika kekasih kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan surga. Semoga kita semuanya, seluruh umat Islam, sabar bila kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke surga. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ditimpa musibah atau bala maka hendaknya mengingati musibah ketika kematian aku, karena kematianku itu sebesar-besarnya musibah bagi tiap orang mukmin muslim. Al-Qadhi Husain berkata, wajib atas tiap orang mukmin merasa sedih atas kematian Nabi Muhammad SAW lebih daripada sedihnya jika kehilangan dunia dan kedua orang tuanya, sebagaimana wajib atas orang mukmin sayang dan cinta pada Nabi Muhammad SAW melebihi dari cintanya kepada dirinya, keluarganya, dan hartanya. Dan lain hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang bernama sabar itu ketika pertama terbentur dengan musibah bala, yakni sabar yang terpuji itu hanya ketika pertama terbentur dengan bala, sebab bila telah lama maka dengan sendirinya sudah reda dan terhibur, karena dianjurkan seharusnya seorang yang berakal dapat berbuat pada saat ditimpa musibah atau bala apa yang biasa dilakukan oleh orang yang bodoh sesudah 5 hari. Juga ada keterangan bahwa memukul-mukul paha ketika ditimpa bala musibah itu dapat menggugurkan pahalanya. Dan tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa yang telah meninggal dunia 3 anak yang belum balik, maka mereka akan menjadi dinding hijab dari api neraka. Abu Darda berkata, saya telah ditinggal meninggal dunia 2 anak. Jawab Nabi Muhammad SAW, juga 2 anak. Lalu ada orang berkata, saya hanya 1 anak. Jawab Nabi Muhammad SAW, juga 1 anak. Tetapi kesabaran itu harus pada pertama terkena musibah itu. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, anak-anak itu sebagai penjaga pintu-pintu surga, yakni pengawal untuk menyambut ayahnya atau kedua ayah bundanya, lalu memegang baju atau tangan untuk menuntunnya hingga masuk surga. Dan diriwayatkan oleh Muslim bahwa putra Abu Tolhah dari Sulaim meninggal. Lalu Sulaim berkata kepada semua keluarga dan pembantunya, jangan ada yang memberitahu pada Abu Tolhah selain aku sendiri. Dan ketika Abu Tolhah datang menanyakan kabar putranya, dijawab, kini lebih tenang. Lalu dihidangkan makan malam. Dan sesudah makan minum, Sulaiman berusaha merayu suaminya hingga bersetubuh padanya. Kemudian setelah suaminya merasa puas, ia bertanya, hai Abu Tolhah, bagaimana pendapatmu bila ada orang meminjami sesuatu pada keluarga, kemudian pada suatu saat pinjaman itu diminta kembali, apakah ada hak untuk menolak? Jawab Abu Tolhah, tidak ada hak untuk menolak. Sulaiman berkata, karena itu maka relakanlah anakmu itu. Maka marah Abu Tolhah karena tidak diberitahu lebih dahulu. Kemudian pada pagi hari segera ia mengadukan kejadian itu pada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdoa, Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi perbuatanmu semalam itu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an ketika selesai mengubur putranya tertawa. Lalu ditanya, mengapakah kamu tertawa? Jawabnya, untuk menjengkelkan setan. Abu Ali Ar-Razi berkata, saya telah berkawan dengan Al-Fudail selama 30 tahun, maka belum pernah saya melihat tersenyum, tertawa, atau gembira kecuali pada hari kematian putranya. Dan ketika saya tanya padanya, jawabnya, sesungguhnya Allah telah menghendaki sesuatu, maka aku juga senang pada apa yang disukai Allah itu. Hikayat Al-Syafi'i dari Abul Hasan As-Sarod berkata, ketika saya keluar berhaji ke Baitul Haram, di waktu tawaf tiba-tiba melihat wanita yang bersinar wajahnya, sehingga saya katakan, demi Allah belum pernah saya melihat wajah secantik dan secerah wanita itu. Tidak lain itu pasti karena tidak pernah merasa risau dan sedih hati. Tiba-tiba wanita itu mendengar kata-kataku, lalu ia bertanya, apakah katamu, hai orang laki-laki? Demi Allah saya tetap terbelenggu oleh duka cita.
dan luka hati karena risau, dan tiada seorang pun yang menyamai aku dalam hal ini. Maka aku bertanya, bagaimanakah itu? Jawabnya, pada suatu hari ketika suamiku menyembelih kambing kurban, dan pada waktu itu saya mempunyai 2 anak yang sudah bermain-main dan 1 yang masih menetek. Dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba putraku yang agak besar berkata kepada adiknya, sukakah saya tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing? Jawab adiknya, baiklah. Lalu ditelentangkan dan disembelih adiknya. Kemudian ia merasa ketakutan dan lari ke bukit yang mana di sana ia dimakan oleh serigala. Lalu ayahnya pergi mencari putranya hingga mati kehausan. Dan ketika saya taruh bayiku dan saya tinggal keluar pintu untuk melihat bagaimana keadaan ayahnya, tiba-tiba bayi itu merangkak menuju ke kuali atau tempat untuk memasak yang sedang mendidih, dan ditarik akhirnya tertumpah tempat itu yang sedang mendidih itu ke badannya sehingga terkupas dagingnya. Kemudian berita itu sampai pada putriku yang telah kawin, maka ia jatuh pingsan dan bertepatan ajalnya, sehingga aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua. Lalu saya bertanya, dan bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu? Jawabnya, tiada seorang yang dapat membedakan antara sabar dengan mengeluh, melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berbeda. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka itu baik dan terpuji akibatnya. Adapun mengeluh, maka orangnya tidak dapat ganti, yakni sia-sia belaka. Hikayat, seorang guru bermimpi bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, lalu bertanya padanya, bagaimana kamu menghadapi maut? Jawabnya, adapun soal mati, maka jangan kamu bertanya bagaimana ngeri dan beratnya. Lalu ditanya, apakah amal yang sangat berguna? Jawabnya, tiap amal soleh itu berguna, tetapi saya telah selamat dari hisab karena membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan kesabaranku ketika kematian putraku, sehingga Allah berkata padaku, lupakah kamu ketika aku ambil buah hatimu? Lalu kamu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan alhamdulillah, pergilah dan telah aku ampunkan semua dosa-dosamu, dan aku lipat gandakan bagimu kebaikannya, dan aku naikkan derajatmu. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kami dan memperlipat gandakan amal kebaikan kami dan menaikkan derajat kami. Amin. Sangat dianjurkan pada orang yang ditimpa musibah, baik ringan atau berat, supaya memperbanyak membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa luf li khairu minha. Kami hamba dan milik Allah, dan kepadanya akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, dan gantikan untukku yang lebih baik dari yang hilang itu.
sebab Allah telah berjanji barang siapa yang membaca itu akan diberi sholatum mirrobihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Sholawat, rahmat, dan hidayah. Juga karena tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang membaca itu maka Allah akan memberinya pahala dan akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang muslim lelaki atau wanita yang ditimpa bala musibah kemudian setelah lama ia ingat kembali lalu memperbarui ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memperbarui suasana perasaan itu lalu diberinya pahala sebagaimana keadaan suasana ketika pertama ditimpa musibah. Ibnu Jubair berkata, umat ini telah diberi oleh Allah ketika menghadapi musibah yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain, yaitu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan andaikan kalimat ini telah diberikan pada umat yang dahulu, tentu Nabi Yakub alaihi salam tidak akan berkata, ya asofa ala Yusuf, alangkah sedihnya terhadap Yusuf. Semoga Allah menjadikan kami dari golongan orang-orang yang sabar dalam penderitaan, yang bersyukur atas segala nikmat. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian tentang sabar menghadapi musibah cukup sekian saja. Semoga kita semuanya termasuk orang yang sabar menghadapi musibah. Seperti tadi disebutkan, maka ampunan Allah memberi nikmat yang lebih besar, dan Allah memberi pahala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dan mendapat kebaikan, menaikkan derajat kita, diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semuanya dapat bersabar ketika menerima musibah, sehingga kita semuanya dijadikan manusia yang diampuni dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya, diganti dengan yang lebih baik, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keinginan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian kali ini cukup sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli, Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh
dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.